Coba, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, apa Des? Ini polemikku kuat nih. Dia bisa ngimbang suara kok, Des. Ya, begini loh. Di negara kita ini, Bang, ada ketidakadilan. Di mana kalau orang Islam membahas agama Kristen, mengkritik agama Kristen, mengatakan bahwa Paulus ngarang-ngarang agama Kristen, bahwasanya kitab orang Kristen dipalsu-palsukan, bahwa agama Yesus itu sebenarnya adalah seorang Muslim. Kan nggak apa-apa kan? Aman nggak ketika orang Kristen, orang Islam ngomong begitu? Aman kan? Oke, gini. Tenang dulu. Sebentar. Jawab dulu. Orang Islam kalau ngomong begitu di Indonesia aman, bahkan dikawal sama polisi. Setuju? Aku jelasin, boleh? Silakan. Aku nonton Second Night ini, Des ya. Dulu, beberapa tahun lampau itu aku nonton tiap malam Second Night itu. Dia itu tidak menghujat. Dia asal Kristen bertanya, dia jawabannya tuh ada di Al-Quran. Contoh Yesus berkata, sembahlah Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Di Quran ada juga begitu. Nabi Isa berkata, sembahlah Allah adalah Tuhanku. Gak pernah sekali menghujat, dia persamaan sekali itu. Gak pernah menghujat dia. Oke, intinya kalau orang Islam membahas agama Kristen boleh ya? Selama tidak menghujat boleh lah. Selama tidak menghujat boleh. Oke. Kira-kira, tenang. Kira-kira kalau dibalik nih. Orang Kristen yang membahas agama Islam, kira-kira di atas panggung, di atas podium gitu, kira-kira boleh nggak? Ya kalau tidak menghujat nggak masalah. Diskusi kan? Oke, yang menentukan menghujat atau tidak menghujatnya siapa? Yang menentukan itu? Itu kan undang-undang, hukum. Ya toh? Nah ini yang saya sebut tidak adil, gini loh. Hukum itu kan harus memberi keadilan. Loh kalau yang menentukan orang Islam, ya gimana bisa adil? Takaran, gini sebentar. Ukuran menghujat atau tidak menghujatnya Islam. Ya gimana kita mau adil? Gimana? Okay. Contoh. Tenang dulu. Dengar, gantian kita bicara. Tenang. Gini. Kalau misalnya orang Kristen yang disuruh jadi penilainya, apakah saya ini menghujat atau tidak? Pasti jawabannya, oh Edis nggak menghujat, dia menyampaikan kebenaran. Setuju gak kamu? Tapi kalau Islam yang ditanya, tenang. Kalau Islam yang ditanya, Edis menghujat. Makanya kalau ada perkara penistaan agama, misalnya terdakwanya itu Kristen, ya hakimnya jangan Islam. Kalau hakimnya Islam itu namanya sudah ada tendensius. Yang dituduhkan, yang terdakwanya contohnya Muhammad KC. Dia seorang Kristen, dia pindahkan dari Islam masuk Kristen. Nah, dihakimi oleh orang Islam, hakimnya Islam, jaksanya Islam. Ya kan? Penyidiknya Islam. Kenalah dia 10 tahun. Tok. Yahya Waloni nih, sekarang Yahya Waloni sama, kasusnya sama. Yahya Waloni Islam. Ya kan? Jaksanya Islam, penyidiknya Islam, hakimnya Islam. 5 bulan. Apa ini? Ini dagelan macam apa? Di Republik ini lelucon macam apa? Oke. Itu yang saya suarakan tuh keadilan. Gitu loh. Coba. Ini Des ya. Ini udah sifat fitrahnya manusia. Dia merasa benar. Contoh kamu bilang tidak menghujat. Kami sebagai muslim bilang kamu menghujat. Itu udah sifat fitrah masing-masing. Mengakui dia yang benar. Kita kembali kemana? Ke hukum. Hukum yang netral. Hakim yang netral, pengadilan netral, undang-undang yang menilai. Kalau aku nilai benar, aku maklum. Aku nilai aku benar, aku maklum. Kita ambil jalan tengah. Hukum yang bicara. Iya, hukum itu kan benda mati. Dia harus hukum itu kan tertulis, itu kan mati. Dia nggak ngomong. Manusialah yang mengeksekusinya. Nah, manusia yang mengeksekusinya ini seperti penuntut umum,
atau jaksa, kemudian hakim yang memeriksa, mereka-mereka yang mengeksekusi ini sudah ada tendensi. Kenapa ada saya katakan tendensi? Mereka Islam. Kalau orang Islam yang ngadilin pasti nanti dipenuhi dengan rasa ada kepentingan karena agamanya dia yang merasa di ini gitu loh. Makanya saya bilang kayak begini itu tidak bisa kalau seperti itu cara mengeksekusinya. Harusnya kalau misalnya terdakwanya orang misalnya Islam, yang ngadilin jangan Kristen, yang dinista Kristen. Jangan Kristen yang ngadilin. Yang ngadilin orang misalnya yang Hindu atau yang Buddha hakimnya itu baru netral. Gitu loh. Enggak juga. Makanya gini, Edis Tepi ngomong itu ada kepentingan. Bisa membuktikan? Kalau tidak bisa Loh. membuktikan asumsi. Coba sekarang kamu saya tanya, kalau kamu merasa nggak kalau kamu Islam? Islam. Oke, kalau misalnya di dalam agamamu, ajaran ulamamu dikatakan, kalau agamamu dihina tetapi kamu diam saja, lebih baik kamu pakai kain kafan. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Oke, nah bagaimana kamu jadi hakim? Sebentar. Bagaimana kamu jadi hakim? Kamu mengadili perkara penistaan agama, agamamu yang dihina, lalu kamu memonis ringan. Nggak mungkin. Menurut ulama saya, jika agama saya dihina, saya diam saja. Lebih baik saya pakai kain kafan. Aku ponis kau maksimal. Itu udah jelas. Berarti ya siap. Berarti kau tanpa sadar kau udah mengakui menghina agama Islam. Tadi ngomong kau kalau enggak coba kamu buktikan, coba kamu tunjukkan di mana saya pernah memfitnah, menghina, memaki ataupun menjelekkan Muhammad. Tunjuk atau Islam, tunjukkan. Enggak. Siap. Aku mengapakan tanggapan kamu saja. Kamu bilang kalau agama kita dihina gantilah dengan kain kafan, itu argumen kamu. Berarti secara nggak sadar kamu memang menghina agama Islam. Karena yang kami membela itu karena agama kami dihina. Itu tadi argumen kamu. Iya, makanya coba tolong gini bro. Coba kamu tolong tunjukkan atau bantulah saya untuk menunjukkan di manakah yang kamu maksudkan itu. Saya menghina atau saya memfitnah Muhammad atau agama Islam. Coba. Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena tidak bisa. Tetapi ya dasar memang udah benci ya. 10 tahun. Nah. Itu memang seperti itu. Bukan. Terus? Enggak. Selain kau ada juga yang nanya, buktikan STP kalau pernah menguji agamamu, membina agamamu, bilang. Saya sudah membuka lebar-lebar loh. Untuk melarang itu tega, aku bilang. Bro, dengar ya. Saking STP itu. Begini, selama ini Anda saya lihat orangnya baik lah, teratur. Gini, saya minta gini lah. Coba ingat-ingatlah dulu. Apa yang sudah saya utarakan ini, udah banyak ribuan video sudah. Coba tunjukkan satu ucapan saya yang merupakan fitnah, yang merupakan ketidakbenaran ketika saya mengucapkan kata-kata terhadap Islam dan Muhammad. Tunjukkan satu saja, jangan banyak-banyak. Apa? Pening. Ini ya, ada juga nanya. Atau saya bantu lah, saya bantu. Buktikan. Enggak tega aku bilangnya, aku bilang. Kok enggak tega? Bilang saja memang enggak ada. Bantulah. Saya bantu. Enggak tega aku ngucapin. Saking sadis. Sebentar, saya bantu nih. Betul atau tidak? Muhammad, mohon maaf. Tidak dengan maksud melecehkan nih. Betul atau tidak Muhammad pernah menyuruh perempuan untuk berbuat cabul? Benar. Ketika dia menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui laki-laki lain yang laki-laki itu bukan suaminya, apakah itu bukan perbuatan cabul? Menyusui itu kan bukan harus menetek. Kamu makan susu kambing, apakah menetek ke kambing? Tidak kan?
Diperas dulu. Siapa yang bilang saya Kamu minum menyusui susu kambing kambing? Siapa yang Pernah bilang nggak saya susu suruh kambing? nyusu ke kambing? Kamu pernah minum kambing nggak? Was, dengarkan saya ya, dengarkan saya. Iya. Muhammad berkata kepada perempuan tersebut, susuilah dia, si Salim itu. Lalu perempuan itu berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia, sementara dia itu sudah berjanggut. Lalu Muhammad tertawa, aku tahu bahwa dia sudah berjanggut. Lalu dikatakan setelah perempuan tersebut menyusui Salim, perempuan tersebut datang lagi keesokan harinya dan berkata, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Bayangkan perempuan itu menyusui laki-laki lain yang bukan suami dia. Sementara laki-laki itu sudah berjanggut. Apakah itu bukan perbuatan cabul? Jika istrimu menyusui laki-laki lain yang berjanggut dan dia menyusuinya, menurutmu apakah itu perbuatan cabul? Oke. Kalau kamu mau mengupas itu, buka dalilnya, datanya. Kita baca pelan-pelan sampai kita paham. Sampai capek saya ngulang-ulang ini tema ini teman-teman. Nih ya, kamu dengarkan ini, dengarkan. Kok bisa-bisanya kamu tidak paham-paham juga ya? Ini jelas sekali videonya nih, ya. Jelas di sini. Waduh, betul-betul kamu ya, betul-betul. Sungguh nekat yang nyata. Download mana sih download ini ya? Download. Buka dalil mulai YouTube dibuka. Oke, kamu mau dalilnya? Karena itu sudah terlalu Ya, sering kita bahas. Kita kupas pelan-pelan sampai kita paham. Iya, masalahnya itu sudah sering kita bahas di sini. Iya, Rifa pun ada bahasnya juga, Oni Rifa. Aku masalah inilah secara logika, masalah dimusnahkan. Kalau orang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Aku bisa jawab dengan logika. Mau? Apanya lagi yang mau kamu Logika. jawab? Itu sudah begitu jelas. Takut. Gimana? Logika. Bisa terima orang banyak gitu. Logika aja. Ya sudah, Mana? silakan. Takut? Silakan. Gini, masalah apa? Sebenarnya kalau andai kata kan tahu lah aku masuk itu, kalau kita tidak berbuat dosa akan dimusnahkan Allah, akan diganti oleh manusia yang berdosa lalu istighfar. Gini Des ya, itu tujuannya Des ya. Makanya kalau umat Islam, kalau banyak dosa jangan putus rahmat dari Allah. Karena gitulah Allah apa mengampun tuh. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah, jangan sampai putus asa dari kasih sayang Allah. Itu. Baik, bisa Kedua, ditanggapi? itu membuktikan Allah itu maha tahu. Saya maha tahu. Terbukti. Manusia Artinya itu pasti Allah berbuat mentolerir dosa ya? Tidak ada manusia suci. Bukan. Artinya Allah Allah kan mentolerir maha tahu. dosa. Loh, kalau kayak itu kenapa dimusnahkan? Bukan. Kalau begitu Allah kenapa kami maha dimusnahkan? Gimana? Karena Kalau Allah begitu maha tahu, manusia kenapa tidak ada dimusnahkan? suci. Karena Allah maha tahu tidak ada manusia yang suci. Oke, Itu Allah baik. maha tahu. Ketonana. Baik. Tahu nggak? Jadi menurut agama Islam, jangan jadi orang benar, jangan jadi orang yang tidak berbuat dosa, betul? Tadi kan di debat juga. Nih, saya tunjukin lagi hadisnya ya. Nih, perhatikan, saya bacakan. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun memohon ampun kepada Allah. Buka. Maka saya balik kamera saya. Memang mereka ini tidak tahu kalau mereka disesatkan ya teman-teman ya. Aku ditompak pendukung kau Des. Aku ditompak pendukung kau Des. Coba kami yang baca. Aku ditompak Demi pendukung kau. jangan pura-pura lari biar nggak apa-apa. Demi Enggak.
Aku Demi? ditombak pendukung kau. Iya, coba baca lu. Demi. Demi. Terus. Nggak Terus. nampak. Mana? Itu lemari. Aduh, Itu bentar. lemari itu. Iya. Bentar, Aku sorry. tombak Ya, pendukung coba. kau, Des. Demi. Ayo. Demi. Demi apa tuh? Demi. Pantesan kamu Islam, orang baca Masa aja dia nggak nampak, bisa. Demi Itu zat, akan apa? Ya. demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa mereka. Setuju? Itu jikalau. Kau baca jika aja. Jikalau tuh. Iya, Lagi, jika mana jika kalian ada? tidak berdosa. Nah, berarti pertanyaannya, berarti di sini hadisnya jika kalian tidak berbuat dosa sama sekali ya. Berarti Allah kalau ketemu ada satu kaum yang kaum tersebut hidupnya benar, hidupnya tidak bercacat celah, hidup kudus. Allah senang nggak dengan kaum tersebut? Apa, Det? Aku kan nampak, Maku. Ada siapa itu? Aku kan nampak. Aku buka. Oke, aku kamu buka ketik pakai HP. saja. Ada siapa tuh? Kamu ketik saja di Google kamu ketik saja. Allah akan memusnahkan kaum yang tidak berbuat dosa. Ya. Coba ketik di situ di Google. Karena kan nampak sama aku. Kan nampak sama aku, Pak. Kan nampak gitu, Pak. Tunggu, Nih loh tunggu. ya, nih. Ini aja ada Tunggu. tanya jawab nih. Ini web tanya jawab nih ya nih. Hadis 7632. Hadis, seandainya tidak berbuat dosa niscaya Allah akan memusnahkan kamu nih. Ini orang bertanya nih. Assalamualaikum Dato. Saya ingin bertanya soalan. Boleh dokter jelaskan kepada kami makna hadis demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Mohon penjelasan. Sudah siap. Nah, dijawab nih. Dijawab nih. Seandainya. Alhamdulillah, segala suci bagi Allah. Tadi apa? Serawat dan salam kepada Tadi seandainya junjungan kan? besar. Nah, apa jawabnya? Tes. Nah, dijawab nih. Tadi seandainya kan? Iya, jadi Tes, seandainya kata-kata, kamu tidak berbuat seandainya dosa kan? sama sekali, Oke. akan dimusnahkan nggak Oke. kamu sama Allah? Iya. Dimusnahkan Contoh nggak? gini, Desa. Seandainya, maka aku ngomong dulu. Kalau seandainya itu istilahnya persentasenya banyak nggak mungkin, Des. Seandainya aku jadi presiden. Contoh, itu logika simpel. Seandainya aku jadi gini, Oke, Kita logika ya, jangan berarti di dalam agama Islam, kalau misalnya ada anak yang baik, kalau misalnya ada anak yang terlalu taat, terlalu patuh, nurut sama orang tua, nggak pernah melanggar, nggak pernah melawan orang tua, anak seperti itu justru malah ditendang, dipecat jadi anak. Setuju? Karena apa? Karena gini ya. dia terlalu patuh, terlalu taat. Nah, orang tua di dalam agama Islam Ya. itu harus senangnya sesekali anak tersebut harus bikin dosa. Supaya apa? Supaya memohon ampun. Setuju? Jadi, nak, kau kok nggak pernah maling? Sudah berapa tahun kau jadi anak saya kok kau nggak pernah maling? Coba kau maling dulu sesekali. Supaya apa? Supaya nanti kau memohon ampun dan menyesal. Betul? Betul? Oke. Ya, Betul tidak? Aku lagi ya. Gantian. Gimana? Seandainya udah selesai, alhamdulillah. Seandainya penontonnya ingat. Anda bilang, mana yang lebih kuat analogi Anda atau fakta? Kalau fakta manusia memang terbukti Oke, berdosa semua. berarti Nggak ada manusia suci, itu fakta. kesimpulannya Kalau Anda begini. analogi. Tenang. UAS berarti kesimpulannya begini. Ayat itu mematahkan atau ayat itu memancing seseorang untuk berbuat dosa dan memohon ampun. Setuju? Asumsi Anda. Makanya Karena kalau tidak bikin dosa malah justru gini loh. Gini.
Kalau kamu ibaratnya jadi anak, kamu kalau jadi anak itu, kamu tidak boleh lurus betul, nggak boleh kamu lurus betul, nggak boleh kamu jadi taat yang benar-benar patuh 100, nggak perlu, nggak boleh. Kenapa? Justru kamu dipecat nanti kalau begitu. Makanya kamu harus jadi anak yang sesekali melakukan pelanggaran. Tetapi ketika kamu melakukan pelanggaran, kamu mohon ampun, baru nanti kamu diampuni. Setuju? Oke. Nah, Ya, makanya jangan menjadi dipikir orang dulu, muslim nanti aku itu bacakan tenang. Menjadi muslim itu begini. Ah, Ya. saya tidak pernah nyolong, tidak pernah korupsi. Malah nanti saya dimusnahkan sama Allah. Ah, Oke. korupsilah sekali, habis itu nanti saya mohon ampun. Oke, ada anggaran nih, anggaran. Dana haji. Teteretereng. Oke. 1 miliar. Oh, korupsi dulu lah. Korupsi. Habis itu besok, ya Allah, ampunilah saya ya Allah atas dosa 1 miliar. Ya Allah. Maka Allah mengampuni, setuju? Itu kan konsep dalam agama Islam, setuju nggak? Makanya generasi boleh. Nanti aku generasi udah dikit. Iya, Generasi boleh. itulah narasi di dalam agamamu. Kamu harus berbuat dosa lalu memohon ampun karena Allah suka dengan orang yang memohon ampun. Supaya Allah memohon ampun, maka kamu jangan lurus-lurus betul. Jangan betul-betul bersih. Sikit-sikitlah korupsi supaya nanti ada alasan untuk mohon ampunan. Makanya saya bilang, UAS, dengarkan saya bilang kepada kamu. Bagaimana setan memelintir firman Tuhan itu, sedikit saja dia pelintir itu, sedikit aja. Akhirnya menyesatkan Gantian seluruh boleh, manusia. Gantian boleh. Silakan. Gantian sebentar saja, boleh. Silakan. Oke. Biar aku ngomong, jangan ditimpa. Biar kita diskusi enak. Anda kan ngomong diskusi enak. Jadi dipraktekkan, jangan teori aja. Anda, asumsi Anda, kalau dalam Islam itu harus berbuat dosa. Harus itu. Nah, itulah asumsi Anda, framing Anda. Loh, Faktanya kalau nggak bikin dosa kan fakta, dimusnahkan. Mau kamu Maka, dimusnahkan? aku itu sebentar. Sebentar, kamu mau dimusnahkan? Dulu. Coba, bagaimana Aku caranya supaya, dengar. Bagaimana supaya caranya Allah memusnahkan manusia? Ketika manusia tersebut tidak berbuat dosa lagi, setuju? Kamu ulang-ulang terus, ada seandainya tadi. Kamu ulang lagi. Jadi urusan Maka dia, itu kan ya. generasi. Kamu mencerna perkataan Takut. saya saja nggak nyambung ya sudahlah.